Oke Semeton, jadi sesuai dengan janji kita di part 1, kita akan kesini lagi di Kakak Kuatik untuk membahas segala jenis obat-obatan yang berhubungan dengan cana. Bukan hanya cana, tapi ikan, Semua jenis ikan ya semua lah. jenis ikan lah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan utama tentang obat-obatan, ini ada produk dari orang Jepang. Ini KW, kebetulan orang Jepang KW itu. teman saya sendiri dari Angkasa Fish. Ini ada pelet. Ini apa nih kok? Bisa dijelaskan? Pelet Sakura untuk meningkatkan warna. Sakura, coba liatin kok. Sakura. Pelet mix. Ini ada butirannya, ada yang gede, ada yang kecil. Dia mix sih untuk size-nya. Untuk nge-up warna. Kalau dopingnya itu dari food grade sih pewarnanya. Nah, ini yang kedua ada Sakura jangkrik. Iya, jangkrik. Ini untuk kenyangin ikan aja. Pulang jangan ikut bandel. Untuk kenyangin ikan, bener nih kata-katanya ikan awal tuh. Untuk Untuk kenyangin ikan. kenyangin ikan aja. Kak. Nah, ini yang terakhir Azura Luxury. Iya, Ini untuk dikhususkan untuk apa nih kok? treatment bunga Cana Maru dia. Sana Maru, treatment bunga. Nah, untuk harga sendiri lah, lupa lah. Ini Azura Luxury, pertama harganya berapa? Azura ini 50.000. 50.000. Ya. Untuk yang ini Sakura jangkrik Ini 60. 60. Iya, kalau untuk Kalau yang pelet ini? itu 70. 70.000, 60.000, 50.000. 50.000. Kalau Nah. Azura di sini kita ada sediain yang repack. Oh, sedia juga yang repack. Ya, kalau banyak kan anak-anak yang mau nyoba gitu kan, yang repackan 8.000. 8.000 Ya. yang repackan. Nah, bagi kalian yang ingin coba-coba pelet, silahkan beli. Di sini juga tersedia pelet di repack sama Ko Indra ya, Ya. di repack dengan harga yang lebih murah. Jadi tidak perlu beli dalam skala banyak seperti ini. Tapi kalau bisa sih beli satu toples biar nggak rugi si Eka. Nah, Sementara yang saya repackin sih cuma pelet Azura aja sih. Azura aja. Ya, ke depan mungkin untuk pelet mixnya akan saya repack juga. nanti dah. Nah, kita langsung lanjut ke pembahasan yang utama. Ini kalian banyak yang bertanya mengenai obat-obatan. Kebetulan saya sendiri hanya memakai beberapa obat seperti Acripaplin, Metalin Blue, garam ikan, paling itu aja. Ya, itu untuk berskala besar semua pakai Ya, gitu hampir sih. secara global ikan-ikan Iya. yang sakit, yang stres itu pakai itu. Iya. Nah, sekarang bukan hanya itu, tetapi ada beberapa macam juga dari produk. Nah, kayak contoh ini Metalin Blue kan ada beberapa produk juga harganya juga beda-beda, kok ya, Beda-beda. kualitas juga beda. Apa gimana? Dia mungkin dosis dalamnya itu ada yang lebih pekatan, ada yang lebih tipisan, dan Oh. ada campurannya mungkin mereka ya resep sendiri-sendiri sih ya. Jadi harga udah pasti beda ya. Beda, harga pasti Nah, beda. ini kita bahas yang pertama dari ini. Ini Acriflavin. Acriflavin. Kalau yang ini yang HCl ini berapa harganya kok? Yang ini per botolnya 15.000. Yang ini 15.000, kalau yang ini 8.000. 8.000. Nah, ini juga ada yang bubuk nih sepertinya Iya, ya. yang bubuk. Kalau ini kan El Bayu 25.000. 25. Kalau ini 60.000. Ini 60.000. Iya. Nah, bedanya Acripaplin bubuk sama cair itu apa ya? Kalau boleh tahu. Intinya kalau acriflavin bubuk itu dia masih bahan baku yang belum dicairkan. Kalau misalnya ini dicairkan ya sangatlah pekat. Oh, berarti Oh. sebelum kalian beli yang bubuk, kalian juga harus tahu dosis ya, Iya, berarti tahu ya dosis dosis juga. pencampuran dengan airnya itu seberapa. Kalau ini kebanyakan serbuknya itu bisa buat ikan mabuk apa mati apa gimana kok? Kalau semua obat-obatan kalau ke overdosis Overdosis itu bahaya itu juga ya. bahaya untuk pakan apa-apa. Menurut saya secara logika ya semuanya sama sih ya. Kalau overdosis itu akan lebih, Iya sih. lebih bahaya. Tapi kalau bisa disaranin kalau misalnya kita karantina ikan dengan obat-obatan ya minimal harus ada aerator dah. Soalnya namanya pengobatan itu kan membuat air kita itu jadi kental ya. Iya sih. Heeh. Nah, untuk Acripaplin sendiri ini fungsinya secara umum itu apa kok? Untuk mengobati, kalau kita bilangnya secara umum biasa dibilang obat karantina. Panggilannya ya kita panggilnya obat karantina. Obat Misalnya karantina. ikan baru datang kita karantinakan, ikan luka secara gimana ya bilang luka luar dah yang terbuka gitu kan, kita pakai Acriflavin ya untuk memblokir Untuk menghambat pertumbuhan bakteri lah, itulah bakterinya yang istilahnya. masuk ke dalam dah, sama dia membantu pertumbuhannya akan lebih cepat. Berarti jika kalian punya ikan nih baru datang,
atau istilahnya harus dikarantina dulu, lebih baik diisikan akripaplen. Iya. Tapi ini untuk meningkatkan, menghindari ikan stres juga ini ya. Stres ya. Nah, stres Ikan pada babi ikan kan ini pasti bagus. stres, apalagi pengiriman. Nah, cukup untuk akripaplen. Ini sudah jelas harga, udah jelas tadi. Jika kalian berminat, silakan langsung datang di sini di Kakak Aquatic. Lokasi di sini di Sidokarya, Jalan Kertadalam 6. Kertadalam 6. Nah, 12. sesuai gini apa namanya? Nanti seperti biasa di bagian bawah video ini akan saya cantumkan alamat, bukan alamat ya, alamat Instagram dah. Instagram. Nanti kalian bisa langsung chat Koindra di Instagram Kakak Aquatic untuk menanyakan stok obat apa aja yang ada di sini ya. Boleh. Nah, ini cukup untuk akripaplen. Nah, ini obat biru. Obat biru, atau Methylene Blue. Methylene Blue. Nah, ini secara globalnya itu ini fungsinya untuk apa, kok? Dia kalau kita pakainya ya untuk masalah white spot yang paling utama, yang bintik-bintik putih di badan ikan. white Yang biasa faktornya itu karena cuaca ya, terlalu dingin cuaca. airnya. Nah, dia kan tumbuh white spot bintik-bintik putih. Kalau biasa pemakaian saya sih dianjurkan kalau ikan tropis gitu kita pakainya dengan heater juga. Oh, heater juga iya, digabung isi dengan heater. heater. Setiap kenalin ikan dulu sih ya. Kalau misalnya kalau kita main di Cana kan auranti tidak dianjurkannya karena dia tidak di tempat dianjurkan. suhu Ah, dingin. benar. Kalau maru bagusnya sih kita pakai heater untuk pengisian obat akripaplen ataupun Methylene Blue. Bagusnya dipakai heater. Pakai heater. Nah, kalau Methylene Blue itu kan kalau misalnya white spot bintik-bintik putih, ya dia bisa pakai Methylene Blue itu lebih bagus. Oh, gitu. Biasa dalam jangka 3 hari itu akan sembuh sih. Berarti bukan hanya white spot, tapi kalau jamur Jamur kapas sama bisa, juga segala jenis antibakteri, jamur lah. Berarti ini anggaplah dosisnya ini lebih keras daripada ini. Enggak juga sih kalau kita bilangnya. Kalau dosis kan kembali ke pemakaian kita. Pahamin dulu Fungsi gini fungsinya ya, fungsi obatnya. sama air kita, jangan terlalu tebal juga sih ya, kita kasihnya jangan terlalu banyak. Ada yang kasihnya terlalu banyak ya berfaktor efek samping itu Ya, pasti sih. ada. Sesuaiin takaran karena semua packingan itu kan udah ada takarannya tertentu. Oh, iya. Nah, ini kan ada mereknya Bleed It. Iya, Bleed Ini It. harganya per botol segini berapa? 15.000. 15.000. Ini segini Bleed It obat biru atau Methylene Blue dengan harga 15.000. Kalau yang ini 8.000. Teja ini 8.000. Kemasannya seperti ini. Nah, kita lanjut. Ini ada Red Blue Dogs. Ini berapa kok? 25.000. 25.000. Kalau yang ini ada dari merek Red All. Ini Ini berapa? 12.000. 12.000. Nah, jadi ini yang paling mahal. Mungkin karena konsentratnya ini gini agak kental apa gimana ya? Agak kental dan resepnya mungkin lebih beda ya sama yang lainnya. Iya sih. Di dalam kalau dari di sini yang tertera dia ada kandungan H2O2. Oh, H2O2. Iya, H2O2 itu kan ya memblokir dan juga menetralisirkan racun, bakteri dan segitunya ya. Jadi mungkin ya beda lah sama harganya. Iya, Ini lumayan beda. kan. Nah, cukup untuk Methylene Blue. Kita langsung lanjut. Ini ada produk dari Koindra nih ya. Ini yang merah ini Bacteria. Ini untuk apa Bacteria. fungsinya? Bakteri starter. Kalau misalnya kita nguras air, kan namanya bakteri pasti ada akan kebuang atau media-media baru yang mau cepat kalau kita pasang rumah bakteri baru, ya kita masukin ini sebagai bakteri starternya dia. Oh, berarti sebagai pemicu agar bakterinya itu cepat berkembang biak, cepat tumbuh ya. Ya, Ini soalnya ini segini saya Pak? pakai ini dikarenakan ini kan semua dari bahan alami. Oh, yang ini dari bahan alami Bahan semua. semua. Nah, ini segini berapa nih? 15.000. 15.000. Pemakaiannya contohlah satu tank besar ukuran 1 meter, ini seberapa tetes? Kalau untuk media full baru semua, Ah. satu botol dibagi jadi 3 kali pemakaian dengan konsep setiap hari diisi. Oh gitu, di. Nah, Untuk tank 1 meter ini bagi jadi 3 hari pemakaian. berarti satu hari ini bilang dah 30%-nya, iya. 30%-nya pakai per hari. Nah, ini cukup untuk Bacteria, bakteri starter. Ini ada Alga killer. Alga killer. Alga killer ini fungsinya untuk apa kok? Untuk menghambat pertumbuhannya lumut. Menghambat pertumbuhan lumut. Iya. Nah, untuk dosis dan pemakaiannya gimana caranya nih? Kalau ini biasa saya 2 hari sekali aja sih saya isi di semua tank. Per apa Saya makanya? perkiraan aja. Oh, perkiraan aja. Perkiraan aja. Ada sih sini saya ada terang untuk dosisnya, cuma ini tidak membahayakan ikan. Oh, ini Jadi tidak kalau membahayakan. kelebihan juga nggak masalah. Oh. Jadi ini aman. Membunuh, ya bilanglah anti alga dan parasit.
Alga parasit. Ya. Alga killer. Ini per botol berapa kok? Ini 15.000. 15.000. Sama kayak yang tadi ya? Iya. Sama 15.000. kayak yang tadi. Nah, ini kita lanjut. Ini kayaknya ada obat-obatan yang beberapa saya agak asing nih. Ini yang pertama ini pil hobis. Pil hobis. Ini biasa kita bilang pil arwana. Pil arwana. Yang berfungsi sebagai kalau arwana ada permasalahan mogok makan, stres. Kalau saya pakai di predator lain juga sih. Oh, berarti bukan hanya arwana ya? Ya, kalau ini kan gambarnya arwana. Berarti bukan hanya arwana. Iya, ikan lain juga bisa. Ibarat boleh bilang juga sebagai obat penenang untuk ikan dah. Oh gitu. Kalau biasa arwana mogok makan, kita pakai ini kasih ini. juga. Nah, jadi kalian yang belum tahu, pil hobis ini dalamnya seperti ini. Kayak pil ya kok ya? Iya. Kalau ini pil-obatan. pemakaiannya gimana? Tinggal dilarutkan isi lagi apa gimana? Kebiasaan saya sih saya langsung taruh di dalam air sih, langsung di dalam tanknya. Berarti larut, Dia larut sendiri ya? cepat ya. Oh, cepat larut nih. Hitungan detikan dia udah larut. Ini segini berapa kok? 20.000, dalamnya ada 10 kapsul. 20.000, dalamannya ada 10 kapsul. Untuk ikan bukan hanya arwana tetapi predator juga bisa yang mogok makan. Mogok makan, stres. Kalau ada ikan yang stres kan suka nabrak-nabrak kaca, kayak ibarat kayak Goliath lah, Payara, predator gitu. Ya ini dikasih membantu juga. Membantu sebagai penenang. Penenang. Benar. Ini yang pertama pil hobis. Ini yang kedua apa nih? Nika. Nika ini obat bius. Ini obat bius? Iya, untuk operasi ikan. Kalau misalnya sekarang kan banyak orang main cana, ada istilah sisir. Benar tuh. Ada ikan yang lagi sakit, fin root, dipotong ekornya, gigit ekor dipotong. Ini segini berapa nih? Ini 100.000. 100.000, lumayan agak mahal. Nah, untuk pemakaian sendiri, ini cara mengaplikasikan ke ikan ini gimana kok? Kalau saya saranin sih 1 hari sebelum untuk pemakaian obat ini, ikan dipuasa sehari dulu. Ikan dipuasa 1 hari. Ya, dan kualitas air kita harus jaga karena namanya operasi, ya kan pemotongan itu ada luka terbuka biar nggak ada keserangan bakteri jamur dari nanti lain-lain, takutnya. jamur. Berarti di bak ember khusus nih terpisah pakai ini. Pakainya jangan di dalam akuarium, kita pisahin pakainya. Pisah. Kalau biasa saya pengisiannya di dalam kantong. Oh, di dalam kantong. Berarti di kantong isi Ya, kita air. masukin ikannya Masukin kan. ikan isi air, tetesin ini. Tetesin. Nah, berapa tetes nih pakainya? Untuk kemarin saya pemakaian sendiri di Auranti ukuran 22 cm, enggak bius total ya, itu saya pakai 3 tetes saja. Dengan syarat airnya dikit. Air dikit dipakai 3 tetes, ikan itu mabuk tapi nggak sampai pingsan. Enggak terlalu. Nggak terlalu. Soalnya cuma sisir. Berarti ini bisa sampai pingsan kalau sampai dosisnya pingsan. berlebihan. Ikannya pasti tepar sih. Oh, tepar. Pasti tepar. Dan setelah pemakaiannya, air yang ada obat bius itu jangan dibalikin ke akuarium. Berarti ikannya aja diambil. Ya, dan harus siapkan garam ikan. Garam ikan itu fungsinya apa ya? Untuk menetralisirkan semua obat-obatan. Garam ikan untuk menetralisir semua obat-obatan, jadi ikannya kan pingsan nih. Kalau dibawa ke akuarium yang airnya udah nggak isi obat, terus dikasih garam ikan bisa sadar gitu? Dia bisa sadar. Oh, itu gininya teorinya tuh ya. memang seperti itu. Kalau dari segi saya ya, yang lain-lain saya kurang tahu sih ya. Cuman karena cara sendiri ya pakai itu garam ini ikan. sedikit ilmu yang kita dapat dari sini. Jadi ketika kalian membius ikan, khususnya dengan menggunakan obat ini, Nika ini, ketika akan mengembalikan ikan ke dalam akuarium yang sudah berisikan air bersih, istilahnya, untuk biar ikannya cepat sadar, tambahin aja garam ikan. Kalau di arwana kita langsung taruh dalam mulutnya. Langsung taruh dalam mulut Arwananya, garam ikannya. Oh gitu. Kalau untuk cana sementara saya cuma main tabur aja. Main tabur aja, otomatis beberapa detik nih, apa nunggu beberapa detik, menit? Beberapa detik lah dia udah mulai sadar, cuman gimana ya, nggak 100% fit masih. Oh gitu. Jadi istilahnya pemicunya garam ikan tuh untuk menyadarkan. Soalnya dia kan netralisirkan obat ini, jadi dia cepat dah sadarnya. Oh gitu, ilmu baru. Harga 100.000 bagi kalian yang suka kayak serit-serit ikan. Contohnya kan Auranti, Bang, gimana nih cara sisir ekor, cara sisir fin, dorsal, caranya biar gondrong. Nah kalau saya sih nggak pernah nyoba kayak gitu ya, soalnya belum pernah nyoba gini nih, nyoba obat bius. Soalnya kalau manual tuh agak susah. Belum lagi pakai lap kanebo, belum lagi ikannya berontak. Nah ini solusinya. Takutnya ya pas penyisiran itu kurang rapi. Kalau
waktu sisir lagi kita gores ikannya berontak, nanti takutnya kena gini nanti dagingnya, hancur. tulangnya, atau Nah, gimana. benar. Kalau sisir selaput kan tidak terlalu membahayakan Iya karena sih. dalam kondisi 3 sampai 4 hari udah nampak pertumbuhan. Ah, benar. Oh. Selaputnya itu Iya, tampak cepat tumbuh. ya. Iya. Nah, ini cukup untuk obat bius. Kita lanjut ke yang terakhir nih ya. Obat Melafix. Nah, ini produk dari API Melafix. Melafix ini fungsinya apa kok? Sebenarnya dia untuk ikan baru masuk tank, untuk ikan rekondisi Ah, sangat dianjurkan sih, bagus. Melafix. Iya, untuk ikan rekondisi, untuk ikan finroot, pop eye, penyakit dari perserangan bakteri atau ikan stres itu sangat berarti- bagus untuk pemakaian. Kalau untuk cana dianjurkan ya pemakaiannya boleh dicampur dengan ketapang. Ini dicampur dengan ketapang. Ya. Ini per tetesnya gimana nih kok? Dia untuk pemakaiannya 1 tetes untuk 2 liter. Kalau 5 milinya untuk 38 liter air. Jadi kita ya gampang sih kita ngukur aja Ya. ya ukuran akuarium, ketinggian air dan dikali. Ya biar dapat volume airnya. Volume airnya biar Lalu- dapat. Oh gitu. Ini segini berapa nih? 35.000. 35.000. Nah, ini katanya agak gini ya, manjur sekali nih ya katanya. Ya. Banyak saya dengar-dengar nih Melafix ini lumayan manjur. Kembali ke pemakaian masing-masing sih. Ya sih, karena cocok-cocokan lah. cocok-cocokan masalahnya. lah. Benar. Nah, ini kan obat-obatan kimia. Ada juga obat-obatan alami di sini seperti, nah contohnya daun ketapang lah. Daun ketapang. Ini wajib kalian sediakan. Apa namanya kalau kiper-kiper cana itu kan istilahnya ini itu untuk agar ikan tidak stres, untuk Iya. menurunkan pH. Ini bagus baik itu ketapang kering maupun ekstrak ketapang. Nah, di sini juga ada ekstrak ketapang. Ini berapa segini kok? Ekstrak ketapangnya ini 15.000. 15.000 kalau ini daun ketapang kering. Ini 5.000. 5.000. Jadi kalian bebas pilih, ini fungsinya sama. Kalau yang mau tanknya itu terlihat bersih, lebih baik pakai ini. Iya. Kalau ketapang kan harus dicemplungin sama daun-daunnya. Iya, Kalau sama enggak juga takut lebur dia di Ah. dalam kotor. Sama lebih menyaranin pengalaman pribadi ikan yang baru kita singlein untuk kondisi masih stres, kita masukin ke tapang itu jangan sama daunnya. jangan sama daun. Iya, dari saya perhatiin ikan-ikan di sini sendiri ya yang saya dalamin. Kalau misalnya kita masukin daun ketapang, kalau ikannya udah masuk untuk sembunyi di dalam daun ketapangnya, merasa nyaman, itu jarang dah dia mau keluar. Ya benar sih. Oh, Merasa ada tempat untuk sembunyi. Iya, dia udah nyaman di sana, dia nggak mau kayaknya menteotori satu satu akuariumnya dah Nah, semuanya. benar. Kalau saya pemikiran saya juga seperti itu karena saya juga nggak pernah menempatkan daun ketapang langsung ke dalam dalam tank. tank. Memang sih bagusnya katanya ada tempat untuk sembunyi. Nah, kita untuk mendisplaykan itu di rumah ngapain buat ikan itu merasa nyaman dalam bersembunyi. Nah, Iya. itu juga lebih baik. Nah, ini ekstrak ketapang simple, tinggal tuang. Tinggal tuang. Nah, ya, itu. pemakaiannya. Nah, lagi satu nih. Jangan diambil garam ikan. Garam ikan itu secara global itu kan wajib gini kok ya. Hampir semua pemain ikan, baik itu cana, arwana dan segala macam itu katanya wajib punya garam ikan. Iya. Sepenting apakah garam ikan menurut Ko Indra? Setiap kali penggantian air dari sini saya rata-rata ada isi sih ya. Isi ya. Cuman dikarenakan maru, saya isinya cuma dikit. Ya biar intinya kalau air kita ada kadar garam lebih ringan dah istilahnya. Ikannya kan lebih berenangnya itu lebih nggak Iya, berat kayak istilah nggak terlalu beban. Ikannya akan lebih gampang aktif dan dia juga menetralisirkan racun. Racun juga ya, garam ikan ya. Kalau Ya. bakteri gimana? Kalau maksudnya bakteri Garam ikan itu bisa membasmi bakteri yang jahat Ah, ya bisa. bisa. Kalau pemakaian obat-obatan kayak akreflavin sama methylene blue rata-rata ada kombinasi dengan garam ikan. oh jadi gitu. Banyakan kalau untuk ikan sakit ya boleh dianjurkan sih garam ikan dikit lah. Garam ikan dikit. Nah, itu untuk garam ikan. Nah, garam ikan sendiri di sini berapa per pack-nya? Perfect 7.000. 7.000, Iya. murah meriah. Itu menurut saya kok ya, saya juga stok garam ikan di rumah itu wajib. Kalau cana saya habis ganti air semua pasti isi garam Isi ikan. garam ikan. Soalnya kita namanya
air bersih itu belum tentu belum tentu. bagus. Nah, gitu. Air Air kotor jernih. belum tentu Kalau bagus. saya kan dari PDAM, memang airnya jernih, tapi belum tentu kandungan di dalam airnya Airnya itu itu bagus. bagus. Nah, bakterinya seberapa juga nanti kan takutnya kadarnya itu ada kadar apa yang berbahaya. Iya. Nah, nanti antisipasi aja ya. Mm-mm. Nah, ini pembahasan saya bersama Ko Indra dari Kakak Kuatik dengan materi obat-obatan. Jika kalian ada yang kurang jelas dari pemahaman yang saya berikan bersama Ko Indra, silakan langsung hubungi Ko Indra di Instagramnya dia pribadi, Kakak Kuatik. Nah, lagi sekali saya cantumkan nama Instagram dari Kakak Kuatik di bagian bawah video ini. Nah, cukup sekian video saya di part 2 bersama Ko Indra mengenai pembahasan obat-obatan disertai dengan harganya. Sampai jumpa di video selanjutnya.